Jadi materinya sedikit terhambat ya. Jadi sebelum UTS saya sempat berjanji akan memberikan kalian materi tentang record ya. Harusnya memang record dulu kalian baru bisa baru mendapatkan materi tentang file. Jadi hari ini saya akan kita akan berdiskusi tentang record. Oke. Walaupun mungkin kalian sudah menggunakan itu ya pada tugas-tugas yang sudah saya berikan. Tapi saya akan mencoba mengulang lagi gitu ya supaya kalian lebih paham. Oke, pertama-tama jadi karena kuliah ini sebenarnya ada kuliah resmi gitu ya, karena kita tatap muka, jadi silakan kalian menggunakan pakaiannya yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau bisa gunakanlah pakaian yang berkerah. Oke. Oke, jadi silakan kalau masih ada yang mau mengganti pakaiannya silakan diganti. Kemudian untuk korma ya, korma ya. Jadi korma kelas F ya. Siapa korma kelas F siapa ya? Saya lupa. Eh namanya siapa? Oke, Adrian. Oke, Adrian, tolong dicek ya siapa yang tidak datang. Nah, oke, begitu. Kemudian karena ini kuliahnya resmi, tolong dihidupkan ya kameranya. Jadi saya bisa melihat kalian, kalian juga bisa melihat saya gitu. Jadi eh, kita bisa tetap muka walaupun secara online gitu ya. Jadi nanti yang tidak ada penjelasan ya mengenai kenapa tidak menghidupkan kamera, tolong Adrian dicoret aja absennya gitu ya. Jadi supaya kita fair. Jadi teman-teman atau kalian yang sudah menghidupkan kamera, eh, saya nyatakan adil. Tapi yang tidak menghidupkan kamera tanpa alasan yang jelas, saya katakan tidak hadir gitu ya. Jadi supaya kita sama-sama menghormati proses belajar mengajarnya gitu ya. Jadi eh, kalian melihat saya juga melihat kalian. Oke. Nah, eh, oke. Jadi hari ini kita kuliahnya mengenai kalau kalian sudah melihat di Oase silakan download gitu ya. Jadi slide memang agak sedikit lambat saya share kemarin karena saya masih mengerjakan kerjaan yang lain gitu ya. Jadi silakan download kalau kalian sedang membuka Oase ya. Oke, jadi hari ini kita berbicara mengenai record gitu ya. Jadi ini sebenarnya harusnya merupakan materi sebelum file, seperti yang saya katakan tadi. Jadi sebelum file, di mana kita akan menyimpan record gitu ya. Seharusnya kalian mendapatkan dulu materi tentang record gitu ya. Tapi kemungkinan besar kalian juga sudah paham mengenai record ini. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang lagi gitu. Jadi diskusi mengenai record gitu ya. Oke, oke. Jadi sebenarnya kenapa sih kita harus membutuhkan record? Ya, jadi motivasinya apa gitu ya? Jadi kalian kan sudah punya tipe data dasar yang disediakan oleh C. Kenapa kita butuh record lagi? Gitu. Jadi mungkin latar belakangnya kalau kalian sudah sering membuat program gitu ya. Jadi ada kalanya kalian membutuhkan suatu tipe data gitu ya, tipe data yang lebih kompleks dibandingkan dengan tipe data dasar yang disediakan oleh C, di mana kalian bisa menyimpan berbagai macam data gitu ya. Jadi kalau yang kita tipe data dasar yang disediakan oleh C itu kan ya kalau integer berarti walaupun kalian definisikan array maka semua nilai dalam array itu adalah integer gitu ya. Jadi nggak bisa beda-beda. Kemudian kalau begitupun kalau kalian definisikan tipe datanya char gitu ya sebagai array sama juga ya di dalamnya hanya bisa karakter. Nah, motivasinya berangkat dari sana. Jadi ketika kalian ingin atau membutuhkan gitu ya data uh, suatu tipe data yang kompleks yang mungkin terdiri atas campuran gitu ya dari berbagai macam tipe data dasar. Nah, di sanalah kalian membutuhkan yang namanya record. Ya, jadi sebagai contoh gitu ya, ketika kalian ingin menyimpan data tentang mahasiswa, katakanlah di mana datanya terdiri atas NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, dan juga tahun registrasi, maka eh, jika kalian simpan masing-masing NIM, kemudian nama mahasiswa sebagai array-nya sendiri-sendiri, mungkin kalian akan kesulitan karena ketika ingin menunjuk satu orang mahasiswa atau untuk mengambil data seorang mahasiswa yang spesifik, maka kalian harus searching pada NIM, pada array NIM itu, kemudian searching juga array nama mahasiswa, searching juga array kode mata kuliah dan juga array dari tahun registrasi gitu ya. Nah,
Kalau menggunakan record, kalian bisa menggabungkan semua data seorang mahasiswa itu dalam satu tempat yang sama, gitu ya. Jadi ada satu tipe data yang bisa menyimpan semua data informasi itu atau data tadi dalam satu tempat yang sama, gitu ya. Jadi kalian ketika melakukan searching akan lebih mudah. Tidak perlu searching pada area yang berbeda-beda. Oke. Nah, data kompleks seperti ini, seperti data mahasiswa ini, kalian bisa simpan menggunakan record yang kalian deklarasikan dalam bahasa pemrograman C menggunakan kata kunci struct, gitu ya. Jadi mungkin kalian juga sudah pakai. Oke. Mungkin untuk bahasa pemrograman yang lain, mungkin kata kuncinya berbeda. Tapi untuk bahasa C, kalian definisikan record itu menggunakan struct, gitu ya. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi data mahasiswa tadi mungkin kalian bisa simpan sebagai suatu record seperti yang kalian lihat pada layar, gitu ya. Jadi struct nama tipe datanya kalian berikan student, gitu ya. Jadi nama tipe recordnya namanya adalah student. Kemudian di dalam record itu sendiri terdiri atas array of char, gitu ya, name yang kalian berikan panjangnya maksimum 20, kemudian nama char juga, array of char juga panjangnya 50, kemudian kode mata kuliah array of char juga panjangnya 7, sedangkan tahun registrasi kalian simpan menggunakan integer, gitu ya. Nah, jadi salah satu contoh, gitu ya, penggunaan record adalah seperti ini. Jadi kalau kalian definisikan ini di bahasa pemrograman C biasanya di atas, gitu ya. Jadi setelah kalian mengimport library atau package atau header file, gitu ya, yang kalian butuhkan, di bawahnya kalian bisa langsung deklarasikan record. Jadi saya rasa tidak sulit buat kalian, gitu ya. Oke, kalau ada yang bertanya silakan ya. Jadi contohnya untuk record adalah seperti ini. Tidak sulit. Jadi kapan kalian butuh ini? Jadi ketika kalian membuat suatu program di mana memang untuk menyimpan berbagai macam tipe data dasar ke dalam satu tipe data yang kalian definisikan sendiri, tipe data kompleks, gitu ya. Karena di dalamnya itu bisa berbagai macam tipe data dasar kalian simpan. Jadi adakah batasan untuk data yang bisa kalian simpan pada tipe data record ini? Rasanya tidak ada, gitu ya. Jadi kalian bisa tambahkan sebanyak mungkin yang kalian butuhkan, gitu ya. Jadi tipe data apapun yang kalian inginkan, kalian bisa simpan dalam record. Jadi contohnya seperti ini, struct, kemudian nama recordnya, gitu ya, jadi apa, kemudian diikuti tanda kurung kurawal buka, kemudian diikuti dengan tipe data dasar yang ingin kalian simpan, diakhiri dengan kurung kurawal tutup dan diisi titik koma. Ingat ya, jadi ada titik komanya. Oke, jadi dari yang bertanya mengenai deklarasi record, jadi saya rasa tidak sulit. Iya, atau contohnya juga bisa seperti ini. Jadi kalian bisa buat dalam satu baris, gitu ya. Jadi tidak seperti di sebelumnya di mana kalian simpan dalam banyak baris, gitu ya. Bisa disimpan seperti ini juga. Yang penting kalian ingat ada titik komanya, gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi contohnya di student ini kan tipe data yang kalian simpan di dalam record itu berbeda-beda. Ada ada array of char, ada juga integer, gitu ya. Tapi kalau di sini kalian juga bisa membuat record di mana data yang disimpan itu juga tipenya sama, gitu ya. Jadi contohnya di koordinat, ketika kalian ingin menyimpan koordinat X dan Y, katakanlah dari suatu titik, kalian kan kedua data itu tipenya adalah sama, gitu ya, menggunakan float. Nah, bisa juga kalian simpan menggunakan struct. Jadi kalian buat satu tipe data baru yang lebih kompleks, di mana di dalamnya itu disimpan tipe data float, gitu ya, ada dua, X, Y. Atau katakanlah kalau kalian ingin menyimpan bilangan kompleks, gitu ya, jadi kalian juga bisa simpan variabel real dan imaginary itu menggunakan tipe data yang sama, yaitu float, ya. Nah, oke. Jadi sebentar. Oke, siapa nih yang nanya ya? Oke, mengapa pada NIM dan kode mata kuliah menggunakan char, Pak? Apa dapat diganti dengan long integer untuk NIM dan kode mata kuliah?
sehingga bisa dilakukan operasi seperti mencari NIM ganjil genap dan lain. Bisa, ngapain tidak? Ya, jadi terserah kalian. Kalian mau menyimpan variabel di dalam record itu menggunakan tipe data yang mana? Terserah kalian. Oke, jadi kalau kalian anggap mungkin integer itu tidak cukup untuk menyimpan NIM, silakan saja pakai long integer gitu ya. Ya, cuman kalau memang intinya adalah kalau memang kalian butuhnya hanya NIM itu panjangnya berapa ya? 10 ya? 10 ya? 10 digit kah? 9 atau 10 ya? NIM kalian itu panjangnya berapa digit? Menjawab Pak, 10 Pak. 10 ya? Oke, jadi kalau memang 10 mungkin ya pakai long integer gitu ya. Jadi kalau integer tidak cukup silakan pakai long integer. Kemudian untuk kode mata kuliah apakah bisa juga digunakan long integer? Silakan, bisa saja gitu ya. Jadi tergantung kondisi atau kasus yang kalian buat gitu ya, atau yang kalian hadapi. Jadi contohnya kalau di tempat kita, oh ya benar ya, kalau di tempat kita di prodi mata kuliah itu kode mata kuliahnya pakai angka semua gitu ya. Jadi tidak ada gabungan antara, oh ada kan ya, IF berapa gitu kan ya? Ya nggak? Jadi kalau kalian simpan menggunakan long integer kan nggak bisa, karena ada karakter IF-nya kalau tidak salah. Sehingga kalian bisa simpan menggunakan karakter. Oke, sekali lagi sesuaikan dengan kondisi atau kasus yang kalian hadapi. Tidak masalah. Oke, jadi intinya adalah di dalam file record itu kalian bisa menyimpan tipe data yang berbeda ataupun yang sama gitu ya. Jadi seperti contohnya di sini tipe data yang disimpan itu semua sama menggunakan tipe data float gitu ya. Sedangkan di depan ada array of char dan juga ada integer gitu ya. Jadi manapun yang kalian pakai silakan gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya adalah kalau memang membutuhkan suatu template atau tempat gitu ya katakanlah untuk menampung data yang ingin kalian mudah untuk mencari gitu ya, karena dia menjelaskan mengenai satu objek. Contohnya seperti koordinat ini gitu ya. Jadi satu titik koordinat kan selalu ada pasangan gitu ya. Jadi ada pasangan nilai x dan y, kemudian juga satu bilangan kompleks itu selalu ada pasangan bilangan realnya dan bilangan imajinernya gitu ya. Jadi supaya kalian bisa mengakses data tersebut dengan mudah, kalian bisa menggunakan record ini gitu. Jadi tidak butuh array gitu ya. Jadi kalau array ya kalian harus pisah gitu ya, antara katakanlah kalau untuk koordinat, jadi untuk koordinat titik 1 sampai 10 kalian punya array offload gitu ya untuk bilangan x atau koordinat x-nya dulu. Kemudian array offload juga untuk koordinat yang y-nya gitu. Jadi kalau untuk mencari pasangan x, y dari satu titik, maka kalian kalian harus menggunakan indeks yang sama untuk array x tadi dan array y-nya tadi gitu ya. Tapi kalau menggunakan koordinat mudah gitu ya. Jadi tinggal akses x, y dari indeks yang mana. Oke, kemudian next. Nah, kalau yang tadi ini kalian baru mendefinisikan template-nya gitu ya. Jadi kalian belum meng-assign atau mengalokasikan suatu memori untuk data kalian. Ini hanya baru menjelaskan atau mendeklarasikan suatu tipe data baru gitu ya. Jadi ini belum dialokasikan memori gitu ya. Nah, jadi deklarasi di atas itu tidak menyiapkan ruang memori untuk penyimpanan data, tapi hanya digunakan sebagai template ya untuk deklarasi variabel dengan tipe data tersebut ya. Nah, ketika kalian oke, ini bukan struct lagi, sorry. Ini bukan struct ya. Saya typo, ini harusnya udah langsung code ya. Oke, sebentar. Kalau di depan itu kan ketika kalian mendefinisikan itu ada kata kunci struct-nya gitu ya. Tapi kalau kalian sudah membuat satu variabel baru dengan tipe data koordinat tadi, maka langsung seperti ini gitu ya. Jadi coord asal, tujuan. Ini artinya kalian membuat dua variabel baru namanya asal dan tujuan yang tipe datanya adalah koordinat gitu ya, atau coord. Oke. Jadi untuk definisi tipe data barunya sendiri atau tipe recordnya sendiri, kalian lakukan seperti ini. Jadi ada kata kunci struct-nya,
kemudian nama recordnya apa gitu ya, diikuti dengan kurung kurawal buka, dan variabel-variabel dengan tipe data yang kalian inginkan untuk disimpan pada record tersebut gitu ya, diikuti dengan kurung kurawal tutup dan titik koma. Oke. Jadi ini deklarasinya, ini cara kalian membuat variabel baru dengan tipe data coord tadi gitu ya. Jadi coord asal koma tujuan. Biasanya kan kalian kalau definisikan integer kan int asal koma tujuan katakanlah seperti itu, atau char asal tujuan, atau string asal tujuan, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang ini coord ini sekarang bisa kalian gunakan sebagai untuk mendeklarasikan variabel baru ya. Tapi ingat, ini hanya berlaku ya, tipe data ini hanya berlaku pada program yang kalian buat gitu ya. Kalau kalian pakai di program lain atau kalian membuat program lain, nggak bisa langsung dipakai. Kalian harus definisikan ulang lagi gitu ya. Jadi coord itu apa? Oke, ingat ya, beda dengan tipe data dasar yang sudah disediakan oleh C gitu ya. Jadi integer itu kalian buat bahasa codingan baru dimanapun gitu ya, kalian bisa langsung panggil tipe data dasar tersebut. Tapi kalau coord itu harus kalian definisikan ulang gitu ya kalau kalian membuat program baru lagi gitu ya. Karena tipe coord itu adalah tipe data kompleks yang didefinisikan oleh kita sendiri gitu ya, bukan bahasa pemrograman C-nya. Oke. Oke. Nah, kalau tadi di depan gitu ya, kita buat struct coord gitu ya. Jadi kita definisikan atau deklarasikan suatu tipe data baru seperti pada layar. Nah, di sini dikatakan akan lebih baik untuk mendeklarasikan tipe data baru dengan menggunakan satu kata gitu ya. Jadi oke, jadi misalnya coord dibandingkan dengan dua kata struct coord gitu ya. Ini berarti benar ya struct coord ya. Oke, ya benar. Sorry. Ini berarti benar ya. Jadi bisa benar ya. Oke. 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 Jadi di sini dikatakan akan lebih baik untuk mendeklarasikan tipe data baru itu hanya dengan menggunakan satu kata. Misalnya hanya coord seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Jadi ini gitu ya, struct coord ini bisa kalian ganti dengan mendefinisikan tipe definisi baru gitu ya, menggunakan type def struct coord diikuti dengan nama perintah baru yang ingin kalian gunakan gitu ya. Jadi coord dalam hal ini coord artinya sama dengan struct coord gitu ya. Jadi ketika kalian deklarasikan dua koordinat, yaitu asal dan tujuan, maka kalian bisa langsung seperti ini gitu ya. Jadi kalian harus menggunakan type def struct coord dulu, baru bisa menggunakan kata keyword seperti ini gitu ya. Jadi kalau seperti tadi itu deklarasinya harusnya sama gitu ya. Jadi struct coord asal koma tujuan. Jadi koordinatnya dua dimensi. Oke. Oke, karena sekarang kalian sudah definisikan struct coord itu sebagai diganti dengan menggunakan kata kunci coord ini, maka selanjutnya kalian bisa definisikan variabel baru langsung menggunakan kata kunci coord gitu ya. Salah lagi. Sorry. Ini tipu. Oke. Oke. Nah, untuk mengakses data pada recordnya gimana? Jadi kalian menggunakan kan di depan tadi untuk koordinat X dan Y itu ada pada variabel asal dan tujuan itu ada koordinat X dan Y. Masing-masing variabel asal dan variabel tujuan itu memiliki data X-nya dan data Y-nya gitu ya. Nah, bagaimana kita mengakses data tersebut? Nah, jadi kalian gunakan yang namanya dot structure gitu ya. Jadi kalian pakai titik untuk mengakses data yang kalian inginkan. Jadi contohnya seperti ini. Untuk mengakses data X pada koordinat asal, maka kalian bisa lakukan atau tuliskan perintah asal dot X sama dengan 3,5 gitu ya. Jadi ini artinya kalian mengassign atau memberikan nilai untuk data X pada variabel asal
itu dengan angka 3,5 gitu ya. Jadi untuk Y juga sama, asal dot Y sama dengan 2,0 gitu ya. Jadi sehingga sekarang koordinat asal pasangan X dan Y-nya itu nilainya adalah 3,5,2 gitu ya. Jadi untuk mengakses datanya kalian bisa menggunakan dot X ini gitu ya. Jadi struktur titik ini atau dot structure ini. Jadi titik X, titik Y. Oke. Untuk variabel yang lain juga sama gitu ya. Jadi kalau kalian deklarasikan tujuan sebagai koord juga, gitu ya, jadi sebagai suatu koordinat juga, maka untuk mengakses data X dan Y-nya tinggal nama variabelnya diikuti dengan titik, kemudian data yang ingin kalian akses gitu ya, apakah yang data X-nya ataukah data Y-nya. Oke. Ya, saya jadi tidak sulit. Nah, jadi contohnya gitu ya. Oke, ini sorry, bukan contohnya yang ini ya. Oke. Kemudian record ini sendiri juga bisa kalian gunakan sebagai parameter pada function gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kalian menggunakan parameter itu kalian gunakan tipe data yang disediakan atau tipe data dasar yang disediakan oleh C. Nah, di sini ketika kalian sudah mendefinisikan tipe data baru, bisa kalian gunakan juga sebagai parameter pada suatu fungsi. Jadi contohnya di sini ketika kalian ingin menghitung katakanlah jarak dari dua buah koordinat. Jadi nama fungsinya adalah distance. Kemudian tipe data yang dikembalikan itu adalah berupa float, gitu ya. Sedangkan parameternya yang ingin kalian hitung itu adalah berupa dua buah variabel A dan B yang tipe datanya coord, gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Oke. Kemudian di dalam fungsinya sendiri kalian ya, hitung gitu ya. Sorry. Oke, kalian hitung gitu ya. Jadi kalian deklarasikan float z, vert, dan horis, di mana horis itu kalian hitung sebagai koordinat A yang X-nya gitu ya, koordinat variabel A dengan data X dikurangi dengan variabel B data X-nya gitu ya. Jadi A titik X dikurangi B titik X. Jadi kalian menghitung jarak horizontalnya gitu ya. Jadi X kan kalau kita koordinat dua dimensi kan jarak yang apa namanya sumbu yang horizontal ya. Jadi sumbu yang horizontal. Sedangkan kalau yang Y itu adalah sumbu yang vertikal gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, maaf jadi ada telepon. Oke. Jadi ini function contohnya adalah untuk menghitung distance gitu ya. Jadi menghitung jarak antara dua buah koordinat A dan B. Nah, kemudian kalian passing parameternya atau untuk parameter yang untuk fungsi kalian, kalian bisa gunakan tipe data yang kalian sudah definisikan tadi gitu ya. Jadi koordinat A dan koordinat B. Nah, kemudian untuk horis itu kalian hitung sumbu X-nya gitu ya. Sedangkan untuk vertikalnya itu kalian menghitung sumbu Y-nya gitu ya. Oke, karena sumbu sumbu X itu kan di horizontal, sedangkan sumbu Y itu adalah vertikal. Gitu ya. Jadi kalian hitung dulu jarak horizontal antara A dan B itu seperti ini, dan hitung lagi jarak vertikalnya gitu ya antara A dan Y seperti ini gitu ya. Hingga kalian dapatkan kedua nilainya, horizontal dan vertikal, dan Z itu merupakan akar kuadrat dari horizontal dikuadratkan dan ditambah dengan vertikal dikuadratkan. Jadi kalian menggunakan rumus Pitagoras gitu ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Jadi
Jadi contohnya seperti itu. Kemudian return Z. Jadi nilai Z itu sekarang merupakan jarak dari A dan B gitu ya. Ingat ya, kalau ada koordinat A, B, maka jaraknya itu adalah merupakan akar kuadrat dari jarak horizontalnya dikuadratkan ditambah dengan jarak vertikal yang dikuadratkan. Oke. Oke, bisa ya. Jadi ada yang bertanya, silakan kalau ada yang bertanya. Jadi untuk tipe data yang sudah kalian definisikan yang kompleks tadi, itu bisa kalian gunakan sebagai parameter pada function gitu ya. Nah, apakah tipe data ini juga bisa digunakan sebagai kembalian? Bisa gitu ya. Jadi tipe data ini juga bisa digunakan sebagai kembalian dari suatu fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi fungsi dengan nilai balik berupa tipe data yang kompleks gitu ya. Jadi contohnya coord. Jadi coord itu merupakan nilai kembalian dari function ambil koordinat. Nah, di mana parameter untuk ambil koordinat ini sendiri nggak ada gitu ya. Jadi void. Oke. Jadi sebelum bisa mengembalikan coord ini, maka kalian deklarasikan dulu di dalam function tadi suatu tipe data yang sama gitu ya, untuk suatu variabel dengan tipe data yang sama untuk kalian kembalikan pada akhir function gitu ya, jadi pada akhir fungsi. Oke, contohnya seperti ini. Jadi koordinat coord temp gitu ya, kemudian masukkan koordinat x dan y. Kemudian kalian scan f, di mana kedua nilai itu kalian masukkan ke temp tadi gitu ya. Jadi temp.x dan temp.y gitu ya. Kemudian hasilnya kalian kembalikan sebagai return value atau nilai kembalian dari fungsi yang kalian buat tadi ya. Jadi coord ambil koordinat void, kemudian return temp. Oke. Jadi nanti nilai fungsi ini gitu ya. Jadi fungsi ini akan mengembalikan suatu tipe data kompleks gitu ya. Jadi tipe data atau record yang kalian sudah definisikan di depan tadi. Oke. Jadi coord seperti ini. Saya. Jadi kalau ada yang tidak paham silakan ditanya. Jadi tidak sulit karena record ini mudah gitu ya. Oke, nah kemudian akses record juga bisa kalian lakukan dengan menggunakan pointer gitu ya. Jadi contohnya kalau suatu nilai x dan y itu ya dari koordinat A dan B, di mana A dan B ini ditunjuk oleh suatu pointer P gitu ya. Contohnya jadi katakanlah P itu sama dengan alamat dari A gitu ya. Jadi P ini merupakan pointer yang menunjuk ke alamat dari variabel A gitu ya. Sehingga untuk melalui P ini kalian juga bisa mengakses data yang ada pada A gitu ya. Jadi data yang ada pada A ya. Data A yang ada pada A dengan cara seperti ini. Jadi menggunakan P dash kemudian diikuti dengan tanda lebih besar dan diikuti dengan data yang kalian ingin akses. Contohnya kalau kalian ingin mengakses data X-nya, maka P dash tanda lebih besar X. Kemudian kalau kalian ingin mengakses Y-nya, ya silakan diganti aja X-nya dengan Y. Ya, jadi seperti tadi. Nah, untuk float, untuk fungsinya sendiri, kalau tadi kan kita passing parameternya itu adalah berupa data record gitu ya. Jadi yang kompleks seperti tadi. Jadi kalau di depan kan kalian tinggal passing coord A, coord B gitu ya. Tapi sekarang kalau kalian passing parameter itu juga bisa gitu ya. Maka kalian ubah function jarak tadi menjadi seperti ini. Jadi coord bintang A, coord bintang B. Maksudnya apa? Kalian passing suatu parameter berupa pointer gitu ya, yang mengacu ke suatu variabel A yang tipe datanya adalah koordinat. Ya. Oke, bisa ya. Jadi kalau di depan tadi kan, ya, ya. Jadi koordinat A, koordinat B, ya. Yang kalian passing sebagai parameter itu adalah variabel A dan B dengan tipe data koordinat. Ya. Jadi benar-benar variabelnya, ya, benar-benar variabel A dan B-nya yang kalian passing sebagai nilainya, gitu ya. Oke. Tapi kalau di sini yang kalian passing itu adalah
yang kalian gunakan sebagai parameternya itu adalah apa namanya, suatu pointer gitu ya. Jadi pointer yang menunjuk ke variabel A dan B, di mana variabel A dan B-nya itu dua-duanya merupakan tipe data koordinat ya. Jadi pointer yang menunjuk ke record A dan record B. Oke. Jadi sama juga gitu ya. Jadi untuk ambil koordinat pun kalau kalian mau passing suatu pointer ya silakan aja gitu ya, koordinat bintang T. Jadi apa namanya, parameter yang kalian passing ke function tadi itu adalah berupa pointer. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi kalau kalian memang passing parameter, maka function yang kalian sudah definisikan di depan tadi itu harus diubah gitu ya. Jadi diubah disesuaikan karena yang kalian passing sekarang itu adalah berupa pointer, bukan variabelnya langsung gitu ya. Oke, jadi kalau dirubah yang tadi kan kalau di sini A itu adalah coord gitu ya, A dan B adalah coord, maka di sini kan A titik X dikurangi B titik X gitu ya. Tapi kalau sekarang kalian passing suatu parameter, maka dirubah gitu ya. Jadi horis itu A mengacu ke X dikurangi B mengacu ke X juga gitu ya. Jadi ini adalah nilai atau jarak horizontal dari A dan B. Kemudian untuk vertikalnya itu juga sama gitu ya. Jadi kalian kurangi Y dengan Y. Kemudian untuk perhitungan Z-nya tidak berubah karena nilainya sudah kalian dapat gitu ya, horizontal dan vertikalnya kalian dapat di atas dan kalian kembalikan sebagai return tree. Ya. Jadi tidak sulit. Nah, habis gitu ya. Jadi tidak banyak materinya. Jadi kalau bisa saya berikan contoh gitu ya, kalau kalian ini ada contoh yang bisa saya perlihatkan. Bentar. Mana dia ya? Oke, sudah. Saya join satu lagi ya. Oke, sampai di sana ada yang mau bertanya silakan ya. Jadi kalau kalian ada yang ragu atau gimana silakan ditanyakan, jangan diam. Oke. Sebentar. Oke, ini contohnya ya. Sorry. Oke, bisa dilihat ya. Jadi ini contohnya program yang menggunakan. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi apa namanya? Di atas kalian struct dulu gitu ya. Jadi kalian definisikan dulu di atas suatu tipe data record gitu ya, baru, di mana isinya itu adalah float x, y. Jadi ini adalah koordinat gitu ya. Jadi kalian definisikan dulu di atas, kemudian kalian ubah struct chord ini, kalian ubah dengan suatu kata kunci baru yaitu coord gitu ya, dengan menggunakan type def. Jadi kalian intinya perintah ini itu akan mengubah struct chord ini menjadi hanya chord ya. Jadi lebih mempersingkat yang dua kata menjadi satu kata gitu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet berpikirnya. Oke. Kemudian untuk kalian definisikan function baru gitu, contohnya float jarak, di mana function ini menerima dua parameter yaitu koordinat A dan B. Kemudian kalian juga definisikan function baru lagi, coord, ambil koordinat gitu ya, di mana parameternya void, sedangkan tipe data yang dikembalikan itu adalah coord. Ya.
Nah, kemudian untuk di apa namanya function main-nya kalian silakan apa namanya ditulis apa yang ingin kalian lakukan gitu ya. Jadi contohnya di sini saya ingin eh, meminta user untuk memasukkan detail koordinat asal, kemudian detail koordinat tujuan gitu ya. Nah, kemudian saya simpan masing-masing detail itu sebagai variabel asal dan tujuan yang tipenya juga coord ya. Oke. Nah, setelah saya dapat asal dan tujuan, maka saya bisa menghitung separation-nya gitu ya atau jaraknya dengan menggunakan function yang sudah saya buat tadi ya. Jadi contohnya eh, function separation sama dengan jarak di mana saya passing asal dan tujuan gitu ya. Oke, saya. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri saya definisikan seperti ini. Ya, float jarak eh, koordinat A, koordinat B, saya hitung seperti itu. Kemudian untuk function koordinatnya, ambil koordinatnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, itu ya, kita keluar dulu ya. Sebentar. Oke. Ya, jadi kita compile dulu, kemudian kita jalankan. Nah, jadi masukkan koordinat X dan Y untuk asal gitu ya. Jadi kita coba 10, kemudian 20, kemudian masukkan koordinat X dan Y untuk tujuannya. Ini misalkan 25 dan 30. Nah, jarak antara asal dan tujuan itu adalah 18,0. Ya, jadi sesimpel itu gitu ya untuk penggunaan recordnya. Cak, ada yang mau bertanya? Silakan. Sorry, bukan ini. Saya mau lihat. Oke. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Jadi jangan diam kalau memang kalian tidak paham gitu ya. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Sorry. Saya masih mute. Silakan. Untuk mengubah variabel dari struct chord menjadi coord, apakah coord itu harus huruf kapital semua ya, Pak? Enggak. Kalian pakai yang enggak kapital juga nggak apa-apa. Silakan aja, gitu kan. Kan namanya type def itu terserah kalian, tapi mengikuti konvensi yang diminta gitu ya. Jadi seperti apa nama variabel di depan kan nggak boleh pakai angka gitu kan ya. Jadi harus huruf dulu baru boleh diikuti dengan angka dan seterusnya gitu. Kalau kalian mau menggunakan chord itu sebagai huruf kecil pun, karena di sini kenapa saya pakai huruf besar karena kan yang di atas sudah pakai huruf kecil kan ya. Ya, jadi untuk bisa membedakan apa namanya ya, yang saya ganti gitu ya, struct chord dengan chord itu ditulis sebagai huruf kecil, saya gunakan chord huruf besar gitu ya. Jadi kalau kalian mau ganti dengan yang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi mungkin saya ketik-ketik. Sebentar. Oke. Jadi contohnya mungkin kalian gunakan ini ditulis jangan koordinat, kalau kalian pakai koordinat pun juga nggak apa-apa gitu ya, tulis koordinat juga nggak masalah gitu ya, cuman di bawahnya berarti harus semua diganti gitu kan ya. Nah, itu aja sih. Saya Terima kasih, Pak. oke. Ada lagi yang bertanya? Gampang ya, tidak sulit ya. Jadi oke, silakan kalau tidak ada yang bertanya. Oke. Tes anda ya. Oke, jadi misalnya AX kurang BX itu atau AY kurang BY itu hasilnya minus. Apa perlu dilakukan operasi agar hasilnya tidak minus? Nggak usah ya, karena di sini kan dikuadratin. Ya, jadi minus dikali minus kan juga plus juga dia. Ya,
Ya, jadi nilainya minus ataupun plus nggak masalah gitu ya untuk yang nilai horizontal dan vertikal ini. Kenapa? Karena ketika kita menghitung Z, kita akan kuadratkan. Ya nggak? Horizontal itu kita kuadratkan dengan mengalihkan dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi horizontal kali horizontal, vertikal kali vertikal. Ya, jadi yang minus kan pasti jadi plus, nggak masalah. Saya Tresnanda. Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita bisa apa namanya, main game ya kali ya. Main game kalian saya minta coding, bisa nggak? Kita coding, kita kita apa namanya? Kita lomba ngoding deh hari ini gitu ya. Lomba ngoding yang gampang-gampang aja, nggak usah sulit-sulit. Oke? Ada yang bertanya nggak? Saya bisa ya? Gampang ya? Gampang. Oke. Pasti kalian sudah pernah pakai pasti gitu ya, sudah pernah pakai karena tugas-tugas yang kemarin kan ada yang pakai apa namanya record harusnya ya. Oke. Bentar, saya save dulu ini ya. Ini. Oke. Nah, saya stop dulu. Oke. Ini semua hadir atau tidak hari ini? Kormanya Adrian ya. Jadi oke, jadi yang saya lihat di sini 22 orang. Harusnya hadir semua ya, berarti ya. Oke. Untuk melihat kalian itu rajin ngoding nggak gitu ya. Jadi saya pengen tahu kalian itu bisa nggak bikin program seperti ini gitu ya. Jadi programnya sederhana, tidak sulit-sulit gitu ya. Oke, jadi saya programnya, saya ingin kalian membuat pohon, gitu ya. Pohon, bukan pohon ya. Jadi masukan gitu ya. Jadi masukan yang saya dimasukkan oleh user itu adalah berupa jumlah baris. Berapa? 5. Oke. Jadi yang saya minta adalah user memasukkan jumlah baris. Nah, ketika dia ketik 5, gitu kan, maka kalian tulis seperti ini. Wait, sorry. Nah, yang ditampilkan di layar seperti itu. Bisa? Kerjain sekarang ya. Ini lomba ya. Yang paling pertama jawab, saya kasih nilai. Tapi kalian harus perlihatkan codingnya ke saya. Bisa? Oke. Silakan dikerjakan ya. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan dikerjakan. Jadi masukannya adalah berupa jumlah baris gitu ya. Jadi jumlah barisnya adalah 5, maka yang tercetak di layar seperti itu. Jadi baris pertama itu bintangnya 1, baris kedua bintangnya 2, baris ketiga bintangnya 3, baris keempat bintangnya 4, baris kelima bintangnya 5. Gampang. Oke. Untuk menjawab atau membuat program ini, kalian butuh 2 iterasi gitu ya. Jadi saya berikan kisi-kisinya sedikit. Iterasi pertama itu untuk barisnya. Bisa? Karena kan ada baris 1 sampai 5 sesuai dengan jumlah baris yang diminta oleh user. Kemudian di dalam masing-masing for atau masing-masing loop untuk jumlah baris itu ada loop lagi untuk kalian apa, menulis karakter bintang ke layar. Jadi ada 2 perulangan gitu ya, atau nested loop. Kalau kalian pakai for, rasanya lebih gampang kalau kalian pakai for. Kenapa? Karena jumlah barisnya itu sudah pasti, sudah fix gitu ya. Nah, 5 ya sudah, ada 5 baris.
Oke, mana Trisnanda? Udah? Oke, silakan coba di apa? Di share screen-nya. Oh, oke. Pengumpulannya nggak usah dikumpulin. Ini langsung dijawab gitu ya. Nanti saya kasih nilai kalian. Saya kasih bonus nilai di ini. Oke, nanti main. Oke, masukkan barisnya 2. Oke, barisnya 3. Oke, 4. Oke, oke. 10 coba. Oke, saya. Oke, jadi di sini saya tulis ya, yang jawab benar itu adalah Tresnanda. Oke. Yang lainnya jangan ditutup dulu ya Trisnanda. Wah, jangan ditutup dulu. Saya pengen memperlihatkan codingnya ke teman yang lain. Oke. Oke. Jadi untuk yang lainnya seperti yang saya katakan tadi, for-nya ada 2 gitu ya. Jadi for-nya itu yang pertama itu adalah untuk jumlah barisnya. Ini ya. Jadi yang pertama ini for i NTI sama dengan 1 sampai dengan i lebih kecil atau sama dengan n i plus plus. Nah, ini untuk jumlah barisnya gitu ya. Jadi baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, dan baris ke n gitu ya, sampai dengan baris ke n. Kemudian untuk for yang di dalamnya gitu ya, untuk for yang kedua for INTJ sama dengan 1 gitu ya, sampai dengan J lebih kecil sama dengan I. Kenapa Tresnanda pakai I di sini? Karena untuk dia barisnya kan kalian lihat gitu ya, kalau baris pertama maka yang tercetak hanya 1 gitu ya, 1 bintang ya. Jadi kita bisa menggunakan nilai I atau looping dari tiap barisnya sebagai ini batas dari looping untuk J gitu ya. Jadi kalau ketika I ini bernilai 1, maka untuk for yang J ini yang tercetak bintang itu hanya 1 ya. Kemudian untuk I sama dengan 2, maka pada for yang di dalam untuk for J-nya akan tercetak bintang itu 2 gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kemudian untuk ganti baris si Trisnanda pakai printf /n backslash gitu ya, backslash n untuk bisa mengganti barisnya. Oke, bisa ya? Ada yang belum paham dari codingannya si Trisnanda? Oke, nggak ada ya. Oke, bener ya, nggak ada. Oke, terima kasih Trisnanda. Oke, next. Saya kasih nilai poin ya untuk kalian yang bisa menjawab. Oke, sorry, kok PowerPoint? Sorry. Hasilnya masih sama ya, masukkan berupa jumlah baris. Nah, contohnya 5, tapi sekarang yang tercetak seperti ini. Jadi segitiganya nggak kayak tadi gitu ya. Sekarang segitiganya kebalik. Izin gini Pak, maksudnya harus buat atau kita perlihatkan perbedaannya itu di mana saja kalau dia kayak gitu? Kalau dia. Diperlihatkan. Jadi kayak Oh. programnya si Tresnanda tadi kan, kalau udah selesai silakan angkat tangan, kemudian diperlihatkan ke saya codingannya seperti apa dan kita coba sama-sama gitu ya. Jadi masukkan barisnya 5, bentuknya seperti apa. Kemudian masukkan barisnya 10, bentuknya seperti apa. Oke. Ya, jadi ini saya pengen melihat kalian gitu ya, kemampuan codingnya seperti apa gitu. Jadi kalau harusnya tugas-tugas yang kemarin kan karena banyak yang berkelompok, jadi ada kemungkinan yang kerja cuma 1 orang gitu ya. Tapi tidak untuk kemungkinan kalian semua paham. Nah, itu yang saya pengen tahu gitu ya. Jadi pengen lihat apakah dengan
contoh soal seperti ini kalian bisa jawab ya. Ini masih basic ya gitu ya, karena ini cuman looping aja. Nah, sekarang harus berpikir logikanya gimana gitu kan? Nggak. Jadi hampir sama dengan jawabannya Tresnanda yang pertama. Nah, cuman sekarang kebalik gitu ya. Jadi untuk baris pertama saya harus mencetak 5 bintang. Baris kedua saya mencetak 4 bintang, baris ketiga 3 bintang, ya benar. Baris kedua baris keempat itu 2 bintang dan baris terakhir hanya 1 gitu ya. Nah, gimana caranya? Oke, Arista Wisnawa, silakan. Sorry, saya stop dulu ya. Sorry. Oke, silakan. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Silakan. Coba di-run. Nggak kelihatan komen promnya ya. Enggak kelihatan ya, Pak? Bentar. Eh, di tempatnya Arista kelihatan. Kelihatan, Pak. Bentar, Pak. Oke. Berarti yang di-share screen-nya, jangan di-share hanya window ini aja. Bisa diulang share screen-nya, sharing-nya, pilih share screen, jangan share ini. Oke, coba diulang. Sudah? Nah, kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, 10. Ini tinggal 10. Oke, 1, 2, oke. Kalau 5 coba, 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Oke, benar. Coba 100. Oke, panjang ya, sorry. Oke, kalau gitu 20 deh, biar kelihatan lagi sekali. 20 coba, 20. Oke. Bisa? Yang lainnya bisa ya. Jadi, siapa namanya? Arista ya? Arista tadi, sorry. Ini berapa ya? NIM 22 08561 082. Oh, 082. Oke. Si Tresnanda tadi berapa NIM-nya ya? Mana dia, Tresnanda? 89, oke. Oke. Nah, sekarang tambahan lagi gitu ya. Mumpung waktunya masih ada. Oke. Saya share lagi. Jadi, anggap ini kuis gitu ya, tapi kuisnya kuis kalian ngoding gitu ya. Nah, masih sama gitu ya. Jumlah barisnya itu 5, tapi keluarannya beda ya.
Suaranya sekarang. Nah, kayak gitu. Bisa? Oke, untuk yang ini mungkin saya kasih sedikit kisi-kisi. Hampir sama gitu ya. Jadi buat dulu sama seperti Tresnanda gitu ya untuk 5 baris yang pertama. Kemudian ambil 4 baris dari codingannya si siapa? Arista. Beres ya. Ya, jadi Arista itu tinggal ubah gitu ya. Yang tadi ya 5 baris, sekarang cuma jadi 4 baris. Tapi sebelumnya print dulu punyanya Tresnanda gitu kan. Selesai. Udah bisa? Ada yang bisa? Tresnanda udah bisa? Yang lain dulu ya. Kasih kesempatan yang lain. Nanti jam. Izin, Oke. izin menjawab, Pak. Oke, siapa nih? Ilham ya. Oke, silakan. Ilham. Oke, coba di run. 5. Oke, kurang ya, sip. Terus coba ulang lagi sekali. 10. Oke. Sip. Jangan di close dulu, coba diturunin biar dilihat sama teman-temannya gitu ya. Oke. Lihat ya. Jadi codingannya seperti itu. Hanya menggabungkan antara punyanya si Tresnanda, kemudian apa namanya si Arista ya. Jadi beres ya. Saya. Jadi ada 2 looping gitu ya. Ada 2 looping, kalian mencetak punyanya si Tresnanda dulu gitu ya. Kemudian baru looping yang kedua, kurangi 1 baris gitu ya. Yang tadi kan punyanya si Arista kan 5 baris yang tercetak. Nah, sekarang yang dicetak hanya 4 baris. Jadi for-nya yang dikurangi gitu ya. For untuk barisnya yang dikurangi. Saya. Jadi benar punyanya Ilham gitu ya. Saya. Oke, Ilham NIM berapa ya? NIM 131, Pak. Oke. 131. Oke. Nah, masih mau lagi ya? Masih banyak waktunya. Oke. Saya share lagi. Sorry. Wow. Oke, sebentar. Share screen. Oke, sekarang lain ya. Nah, jadi kalau tadi kan apa namanya kita bintang dulu. Nah, sekarang kalau saya masukkan jumlah baris, oke, jumlah baris ya. Jadi jumlah baris tetap 5. Tapi kalian saya minta printnya sebentar. Oke, saya berpikir dulu ya. Saya ingin kalian membuat pohon cemara nantinya.
Oke. Bentar, bentar. Oke, jadi saya ingin kalian mencetak seperti ini. Ketika dia diminta 5 baris, maka kalian cetak dulu spasi 4 kali, ya. 1, 2, 3, 4. Bintang. Udah. Baris berikutnya, spasinya 3, bintangnya 2. Kemudian baris berikutnya, bintangnya 2. Spasinya 2, bintangnya 3. Sorry. Tab. Nah, seperti itu. Oke. Bisa? Tapi diganti ya, yang apa, underscore ini bukan underscore ya, saya minta kalian spasi gitu ya, sehingga nggak kelihatan. Oke. Di sini contohnya atau visualisasinya supaya kalian lebih paham, saya pakai underscore. Tapi di program kalian jangan underscore dipakai gitu ya, pakainya spasi. Bisa? Ya, yang Putri jangan mau kalah ya sama teman-temannya ya. Oke, silakan untuk yang sudah bisa, silakan angkat tangan ya. Jadi untuk Tresnanda, Arista, Ilham, walaupun nanti saya berikan dulu kesempatan yang lain, kalian coba dulu gitu ya. Siapa tahu kalian bisa. Atau siapa tahu nanti teman-temannya nggak ada yang bisa dan kalian bisa, ya saya berikan kalian lagi gitu ya. Oke, untuk yang ini loopingnya mungkin ada 3 gitu ya. Jadi kisi-kisinya loopingnya ada 3 gitu kan. Looping pertama adalah untuk baris, ya. Kemudian looping yang kedua itu adalah untuk mencetak spasinya dalam tiap baris, ya. Kemudian looping yang ketiga itu adalah untuk mencetak bintangnya dalam tiap baris, ya. Makanya ada 3 looping. Ya, jadi logikanya yang paling sederhana seperti itu. Jadi ada 3 looping. Looping pertama itu adalah untuk barisnya 1 sampai n gitu ya. Kemudian looping kedua mencetak bintang spasinya ya. Spasinya itu adalah kebalikan gitu ya. Jadi untuk baris pertama kalian harus mencetak 4 spasi dulu diikuti 1 bintang. Kemudian baris yang kedua kalian mencetak 3 spasi diikuti 2 bintang. Baris ketiga cetak 2 spasi diikuti 3 bintang. Jadi kelihatan pola kan ya. Nah, jadi kelihatan polanya. Nah, silakan dibuat codingannya gitu ya.
Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat segitiga bintang. Pertama, di sini kita Ya udah bisa.
Deng, udah bisa? Trisnanda, udah bisa? Belum? Arista? Belum? Ilham? Oke, kalau gitu saya lihatin ya hasilnya. Sebentar. Join. Oke, kalau gitu stop dulu ya. Bentar, saya belum bisa connect ya. Connect ya. Oke. Oke, jawabannya itu ya. Jadi pertama kan kalian minta udah biasa ya. Oke. Jadi for yang pertama, ini yang for yang pertama. For yang pertama ini untuk yang I gitu ya. Mulai I sama dengan 1 sampai dengan I lebih kecil sama dengan baris gitu ya. Jadi untuk baris 1 sampai 5. Oke. Jadi for pertama baris 1 sampai 5. Kemudian for yang kedua itu kalian gunakan seperti yang saya infokan tadi, kalian gunakan untuk mencetak spasi dulu gitu ya. Ya. Jadi tiap baris itu kan di depan bintang itu ada spasi dulu kan. Nah, berapa jumlah spasinya? Jadi untuk baris pertama jumlah spasinya 4. Ya nggak? Diikuti satu bintang. Baris kedua itu adalah spasinya ada 3 diikuti dengan bintangnya 2. Ya. Jadi ya udah kalian looping aja gitu kan. Jadi mulai dari J sama dengan 1 sampai dengan J lebih kecil sama dengan baris dikurangi I. Ya. Jadi ketika I sama dengan 1 ya maka J-nya akan mencetak spasi mulai dari J sama dengan 1 sampai dengan J lebih kecil sama dengan baris dikurangi I. Nah, I nilainya 1, baris nilainya 5, maka J sama dengan 1 sampai dengan J sama dengan 4. Ya, jadi cetak spasinya dulu. Oke. Nah, begitu seterusnya. Ya, jadi printf ini hanya untuk mencetak spasi kosong dulu. Baru saya cetak bintangnya itu ya. Jadi untuk baris pertama bintangnya hanya ada 1. Itu kan. Baris kedua bintangnya ada 2. Maka loopingnya K sama dengan 1 sampai dengan K lebih kecil sama dengan I. Ya enggak? Karena I-nya kan baris pertama bintangnya 1, baris kedua bintangnya 2, baris ketiga bintangnya 3. Nah, itu kan mengikuti I jadinya kan ya. Benar ya? Nah, kalau ini kita coba ya. Oke. Sorry. Sorry, salah lagi. Oke, baris 5. Ya. Barisnya 10. Bisa? Bisa? Bisa ya? Jadi loopingnya ada 3. Ya. Bisa? Bisa ya? Oke. Soal terakhir ya. Oke, soal terakhir. Supaya kalian ini ya. Sorry. Stop sharing. Ini stop sharing dulu. Oke, sebentar. Satu lagi soalnya.
Tapi soal terakhir ya. Ini oke. Saya minta kalian buat seperti ini. Masih sama ya, barisnya 5. Jadi eh, hasilnya seperti ini. Tapi ada tapinya ya. Ini pohon cemara. Sa. Sa. Ya, jadi baris pertama loopingnya masih sama seperti dengan contoh saya tadi, jawaban saya tadi gitu ya. Cuman sekarang bintangnya tidak hanya satu gitu. Jadi baris pertama masih satu, baris kedua tapi ada 3 bintangnya. Ingat ya. Baris kedua ada 3, baris ketiga ada 5, baris keempat itu ada berapa nih? 7, baris terakhir itu ada 9.
Oke, gimana? Ada yang bisa? Oke, silakan Tresnanda. Tar dulu. Yang lainnya ada yang bisa nggak? Tar. Yang lainnya ada yang bisa nggak? Selain Tresnanda, Ilham, sama Arista. Kan mereka bertiga udah dapat nilai. Ada yang bisa nggak selain mereka bertiga? Oke. Nggak ada. Benar nggak ada? Oke, Tresnanda, silakan. Saya stop dulu ya, sorry. Oke, coba Diran. A-nya diganti dulu ya. A-nya, oh ya benar. Udah dipakai spasi. Oke, silakan. 5. 10. Oke, coba sekarang Tresnanda dijelasin ke temannya, bisa nggak? Logikanya gimana? Bisa pakai mic nggak? Mana nih si Tresnanda? Hilang ya? Mikrofonnya rusak. Oke. Mikrofonnya rusak. Oke. Bisa digedein ini ya, hilangin ini dulu window inputnya ini, hilangin dulu ya supaya bisa kelihatan. Oke, sip. Oke, jadi yang for yang pertama seperti yang saya jelaskan dari tadi gitu ya. Jadi for pertama untuk yang I itu selalu untuk baris gitu kan ya. Oke. Terus yang kedua looping untuk print spasi, benar. Jadi tidak perlu dirubah kan ya. Nah, yang dirubah hanya bagaimana atau jumlah kita print bintangnya gitu ya. Nah, jadi looping yang pertama tidak berubah, looping yang kedua tidak berubah, sedangkan looping yang ketiga itu diubah gitu ya. Karena jumlahnya kan selalu ganjil, benar kata Tresnanda. Baris pertama bintang yang kita cetak hanya 1, kemudian baris kedua bintangnya 3, baris ketiga bintangnya 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi selalu ganjil. Maka ya, jadi untuk looping yang ketiga si Tresnanda pakai while ya. While J-nya itu tidak sama dengan 2 dikali I minus 1. Kenapa pakai I? Karena itu adalah jumlah baris gitu ya. Jumlah baris kan nambah. Jumlah baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris 1 ada 1, baris 2 ada 3, baris 5 ada baris 3 ada 5, baris 4 ada 7, dan baris 5 ada 9. Nah, sehingga dia pakai rumus 2 dikali baris dikurangi 1. Ya. Jadi 2 dikali baris, jadi ketika I sama dengan 1, maka 2 kali 1 dikurangi 1, hasilnya 1. Ketika I sama dengan 2, 2 kali 2 dikurangi 1, hasilnya 3. Ketika I sama dengan 3, 2 kali 3, 6 dikurangi 1, hasilnya 5. Makanya yang tercetak di layar itu adalah selalu bintangnya ganjil gitu ya. Bisa ya? Yang lainnya tolong belajar lagi coding gitu ya. Jadi ini kita masih nyobanya hanya permainan looping gitu ya. Jadi looping ada loopingnya ada 2, ada 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi sebagai ilustrasi atau sebagai gambaran ini adalah contoh soal olimpiade komputer gitu ya untuk anak SMA. Jadi dulu kami di Ilkom itu kan mengajar gitu ya, mengajar anak SMA untuk olimpiade komputer, mempersiapkan mereka untuk olimpiade komputer. Jadi contoh soalnya yang kita berikan adalah seperti ini. Nah, mereka itu jawabnya nggak sampai 5 menit gitu ya, udah selesai. Jadi contoh-contoh soal saya itu dilahap gitu ya, diselesaikan nggak sampai 5 menit. Nah, mungkin jadikan itu motivasi buat kalian gitu ya. Jadi tolong belajar lagi untuk codingnya gitu ya. Jadi jangan hanya menerima materi dari saya, tapi dicoba gitu ya. Begitu selesai materi silakan dicoba. Begitu selesai materi silakan dicoba. Ini for ini kan looping ini kan sudah kita pelajari
di depan-depan gitu ya, sehingga harusnya kalian sudah sering mencoba gitu ya, jadi sering mencoba. Logika yang pertama yang harus kalian selalu asah gitu ya. Jadi untuk mencetak apapun itu ke layar, kan saya selalu katakan bahwa yang dicetak itu adalah baris per baris gitu ya. Sehingga ketika saya minta kalian menjawab soal saya gitu, jadi oke, siapa namanya, Tresnanda, makasih ya, tolong di stop share-nya. Oke, jadi ketika saya berikan contoh soal seperti ini gitu ya, jadi masukannya itu adalah berupa jumlah baris, maka logika kalian selalu harus berpatokan pada baris. Oke, jadi baris pertama saya minta bintangnya 1, baris untuk soal yang pertama gitu ya. Jadi saya minta bintangnya 1, baris kedua bintangnya 2, baris ketiga bintangnya 3. Ini masih mudah gitu ya, masih mudah. Kenapa? Karena apa yang kalian cetak itu bertambah selaras dengan jumlah baris gitu ya. Tapi soal kedua itu saya minta kalian balik gitu ya. Jadi yang tadi baris pertama hanya 1 bintang, sekarang baris pertamanya kalian cetak 5 bintang, kebalikannya gitu ya. Dan yang contoh soal yang ketiga itu masih merupakan kombinasi soal pertama dengan kedua. Nah, soal yang ketiga ini baru mulai ada loopingnya 3 gitu ya. Jadi looping pertama untuk baris, looping kedua untuk mencetak spasi, dan looping ketiga untuk mencetak bintang. Sedangkan yang terakhir itu juga sama, hampir sama dengan soal keempat, tapi ada perubahan di jumlah bintangnya, itu saja. Ya, jadi tolong selalu berpikir bagaimana logikanya saya bisa mencetak apa yang diminta gitu ya. Jadi kalian juga harus paham bahwa mencetak ke layar di bahasa C itu selalu di command prompt ataupun di terminal selalu baris per baris. Nah, jadi berpikirnya logikanya selalu harus dibawa baris gitu ya. Jadi ini baris, ini baris, ini baris gitu ya. Jadi tinggal menghitung sekarang kan, ya nggak? Jadi untuk baris ini saya cetak spasi dulu baru bintang. Berapa jumlah spasinya, berapa jumlah bintangnya. Nah, itu disesuaikan ke looping kalian gitu ya. Ini juga baris kedua, bintangnya ada 3, baris spasinya ada 3 gitu ya. Sorry, 4 benar 3. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi untuk siapa namanya, Tresnanda gitu ya, dapat 2 ya. Dapat 2 nilainya ya. Poinnya dapat 2. Jadi nanti nilainya akan saya tambahkan di akhir penilaian untuk kelulusan kalian. Oke. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang masih belum paham permainan looping tadi? Ada yang masih belum paham? Saya. Jadi nanti itu saya minta kalian coba lagi gitu ya. Jadi contoh seperti ini coba kalian kembangkan. Bagaimana kalau mencetak seperti ini? Ya, jadi bikin pohon cemara atau bikin wajik dulu deh. Jadi bikin wajik. Wajik itu gini. Jadi kalian nanti coba, ini udah selesai gitu ya. Jadi untuk kuisnya saya akhiri di sini. Cuma contoh seperti ini kalian bisa kembangkan lagi gitu. Jadi belajar bagaimana mengasah logika kalian. Jadi untuk mencetak gambar bintang, gambar wajik dengan bintang seperti ini bagaimana caranya? Kalau kalian mau silahkan dicoba, tapi setelah kuliah kita gitu ya. Jadi silahkan dicoba pada waktu senggang kalian. Ya, jadi banyak yang bisa kalian coba. Terus kembangkan dari contoh-contoh soal ini ya, untuk semakin memahami bagaimana melakukan looping. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kuliahnya hari ini saya cukupkan sekian gitu ya. Jadi untuk kalian yang sudah mendapatkan nilai nanti saya tambahkan di belakang gitu ya. Tresnanda, Arista, dan Ilham. Oke. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi semuanya.
Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak.